Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walfadillah dengan NIM 21404502056 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Konseling 1. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan terapi eksistensial. Nah, jadi menurut Sarah Young dalam konseling dan psikoterapi, menurutnya itu terapi eksistensial adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Nah, ada juga menurut Rahmasari, munculnya menyebabkan manusia modern jatuh pada eksistensialisme dan dalam hal tertentu adalah kehampaan eksistensi dirinya. Kehampaan suatu proses terhadap bentuk-bentuk eksistensi inilah yang menghantarkan pada rasionalisme yang mengutamakan intelektualisasi akan eksistensi diri, akan makna dari kualitas untuk memahami realitas. Selanjutnya yaitu jenis masalah yang ditangani melalui teknik-teknik pada pendekatan terapi eksistensial. Jadi paradoxical intention jenis masalah yang ditangani melalui teknik ini yaitu penyakit fobia. Nah, dalam kasus-kasus fobia, teknik paradoxical intention ini berusaha mengubah sikap penderita yang semula serba takut menjadi akrab dengan objek yang justru ditakutinya. Yang kedua yaitu teknik de-reflection. Nah, misalnya pada penderita insomnia, Frankie menyarankan agar membayangkan bahwa mereka tergerak meninggalkan tempat tidur guna melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak disukai, misalnya membersihkan salju di pagi buta. Yang ketiga yaitu medical ministry atau bimbingan rohani. Jadi jenis masalah yang ditangani melalui teknik ini yaitu penyakit yang tak tersembuhkan, kelainan bawaan, kemandulan, kematian, dosa dan kesalahan, kecelakaan yang menyebabkan kecacatan merupakan contoh peristiwa-peristiwa tragis yang dapat dialami oleh siapapun. Nah, yang keempat itu ada modification of attitudes. Nah, jadi teknik logoterapi ini digunakan untuk non-genic neurosis. Jadi depresi dan kecanduan obat untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna hidup. Yang kelima ada Appling technique. Jadi teknik ini digunakan pada kasus-kasus di mana pasien tidak mampu lagi menemukan sendiri makna hidupnya, seperti pada pasien yang terlalu muda usianya atau terlalu tua sekitar 33 hingga mengalami kesulitan dalam menemukan sendiri makna hidupnya. Yang kelima yaitu ada soractic dialogue. Jadi soractic dialog ini terapis harus mampu menjawab dan menemukan pikiran dari pasiennya walaupun kondisi pasien tidak terarah dalam pembicaraannya, sehingga dapat menemukan arti makna hidupnya. Dan yang ketujuh ada family logoterapi. Nah, jadi family logoterapi ini untuk membantu keluarga klien menemukan arti dari peluang di dalam keluarga melalui social skills training atau SST. Socratic dialog dalam existential reflection. Selanjutnya materi bagian terakhir yaitu tahapan teknik konseling pada pendekatan terapi eksistensial. Nah, jadi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan di mana konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia klien. Diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. Yang kedua yaitu ada tahap tengah. Jadi di mana klien didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Jadi proses eksplorasi diri ini biasanya membawa klien ke pemahaman baru dan beberapa restrukturisasi dari nilai dan sikap mereka. Dan yang ketiga yaitu ada tahap terakhir di mana berfokus pada menolong klien untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri.
Jadi sasaran terapi adalah memungkinkan klien untuk bisa mencari cara mengaplikasikan nilai hasil penelitian dan internalisasi dengan jalan konkret. Jadi biasanya klien menemukan jalan mereka untuk menggunakan kekuatan itu demi menjalani konsistensi kehidupannya yang memiliki tujuan. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya mengenai program intervensi pendekatan terapi eksistensial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.